Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenen Hairunisa. Saya dari kelas manajemen 21H. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jurnal yang sudah saya buat yang berjudul Strategi Peningkatan Daya Saing Saham dan Obligasi Syariah dalam menghadapi masa pandemi dengan metode SWOT. Baik, langsung saja. Jadi setelah virus COVID-19 gitu terdeteksi pertama kali di kota Wuhan, tepatnya di negara Cina, pada tahun 2019. Nah, pada saat itu hampir seluruh negara mulai merasakan adanya guncangan virus tersebut gitu. Khususnya di negara Indonesia. Di negara Indonesia ini terdeteksi COVID tersebut tepatnya di bulan Januari tahun 2020. Jadi pada tahun 2020 itu COVID-19 sudah mulai timbul dan setelah menimbulkan 4,23 juta kasus yang terdampak dari virus tersebut. Nah, hingga pertengahan Oktober 2021 adanya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan dan dampak terhadap dunia dengan berbagai tantangan. Dampaknya menyebabkan krisis dari berbagai aspek mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan politik yang mewajibkan seluruh kegiatan untuk menerapkan tindakan social distancing dan physical distancing. Sehingga kebijakan tersebut berdampak kepada semua aktivitas termasuk bisnis mulai dari korporasi hingga usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering kita sebut dengan UMKM. Nah, pada pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global, khususnya di kawasan Asia. Melaporkan bahwa COVID-19 dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian. Karena di Asia sebesar 211 US miliar. Kondisi jelas terdampak pada penurunan nilai perekonomian di Indonesia. Nah, tidak dapat dipungkiri, negara Indonesia juga makin rentan mengalami kepanikan pasar keuangan globalnya karena setelah terdampak COVID-19 ini. Informasi dari Asian Development Bank atau ADB menunjukkan bahwa terdapat 38,5% surat utang pemerintah Indonesia ada pada investor asing di mana memiliki nilai lebih tinggi dari negara Asia lainnya pada saat itu. Hal tersebut tentu menimbulkan resiko yang tinggi terhadap krisis ekonomi Indonesia. Menurut Nur Hidayat di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama masa pandemi ini mengalami penurunan dimulai dari triwulan 2 di tahun 2020 hingga triwulan 1 di tahun 2021. Berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi tekanan ekonomi masyarakat, antara lain program vaksinasi massal gratis di berbagai daerah guna untuk meningkatkan herd immunity pada masyarakat, terutama pekerja dan pedagang. Selain ini, adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 sampai 4 di Jawa Barat dan di daerah Pulau Jawa dan Pulau Bali sebagai upaya kedisiplinan kegiatan UMKM pada masyarakat. Nah,
Sebelum ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang sudah saya buat, yaitu metode kualitatif. Di sini saya memakai metode kualitatif dan analisis SWOT. Jadi di dalam metode kualitatif ini menggali kondisi saham dan obligasi syariah dari beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal di masa pandemi. Nah, sedangkan analisis SWOT berbentuk analisis situasi dengan melakukan penelitian dari beberapa faktor secara teratur menurut sistemnya terhadap kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Selanjutnya yaitu saya akan membahas dari strategi peningkatannya. Jadi menurut penelitian sebelumnya bahwa saham dan obligasi syariah ini dengan menggunakan SWOT memiliki strategi daya saing, terutama di masa pandemi. Pada tanggal 12 Maret 2021 sudah disahkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK 04/2021 tentang ahli syariah pada pasar modal. Jadi POJK ini adalah aklimatisasi dari POJK nomor 16 tentang ahli syariah pasar modal. Dasar syariah dalam mengenal konsep ini sebagai proses musyawarah atau syirkah. Menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, sukuk merupakan surat atau dokumen yang memiliki nilai yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai indikasi atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik itu mata uang rupiah maupun dengan menggunakan alat pembayaran mata uang asing. Untuk mengetahui bagaimana strategi peningkatan daya saing dari saham dan obligasi syariah ini, terutama di masa pandemi, dengan menggunakan metode analisis SWOT, yang pertama kita harus mengetahui bagaimana prinsip saham syariah dan obligasi syariah gitu. Jadi di sini dijelaskan ada prinsip saham syariah dan obligasi syariahnya. Jadi proses investasi dan modal di pasar merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh investor atau pemilik harta kepada pemilik perusahaan. Dan investor tersebut berniat memperoleh laba atau manfaat tertentu. Itu pokok dari prinsip utama dalam proses investasi di saham dan suku syariah itu yaitu dengan mengutamakan kualitas kehalalan dan keadilannya itu kalau di saham syariah. Jadi di sini dijelaskan ada beberapa prinsip saham syariah dan suku syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan investasi mendasar kepada tingkat bunga atau kupon yang sudah ditetapkan sebelumnya. Terus yang kedua, proses suku syariah diperhatikan oleh pihak penjaga dan Dewan Pengawas Syariah di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia pada masa pengumuman obligasi hingga masa akhir pengumuman obligasi tersebut itu. Terus yang selanjutnya, jenis industri yang telah diatur oleh emiten dan penghasilan perusahaan dalam penerbitan obligasi harus bebas dari aturan yang diidramkan oleh syariat itu, yang diharamkan oleh syariat itu. Terus yang selanjutnya, investasi atau modal hanya bisa digunakan pada aset atau proses usaha yang usai bagi hasil dan proses usaha tersebut itu. Terus yang selanjutnya ada
penyebab uang sebagai alat bantu pertukaran nilai, maka investor akan mendapatkan bagi hasil dari proses usaha tersebut. Terus kesepakatan yang terjadi antara investor dengan emitennya harus nyata gitu, harus jelas. Bagi investor maupun emiten tidak boleh menanggung risiko yang dapat melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian. Jadi harus balance gitu ya. Jadi risiko tersebut tidak boleh ditanggung sendiri. Terus penegasan pada proses yang layak dari prinsip kehati-hatian baik itu pada investornya maupun emitennya. Bahwa di dalam obligasi syariah ini dan saham syariah ini bagaimana sih perkembangannya gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa perkembangan data obligasi syariah di Indonesia itu harus dianjurkan oleh inisiasi sektor swasta dan dimulai oleh penerbitan suku mudharabah di tahun 2022 oleh Indosat itu, dengan nilai 175 miliar. Perkembangan suku korporasi di Indonesia ini pada dasarnya adalah inisiasi dari underwriter, bukan korporasi penerbitan itu sendiri. Proses ini terjadi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang kekurangan dan kelebihan suku. Selanjutnya ada perkembangan saham syariah. Jadi awal mula berdirinya pasar modal syariah di Indonesia yaitu dengan berdirinya Jakarta Islamic Index atau GII pada tanggal 14 Maret 2003. Nah, perwakilan dari pemerintah yaitu Menteri Keuangan Budiono menjelaskan di era Megawati pada saat itu, Bapepam dan MUI dengan resmi menerjunkan pasar modal syariah itu pada saat itu. Sebelum itu pada tanggal 3 Juli 2000, PT Bursa Efek Jakarta atau BEJ telah melakukan kerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management atau DIM. Telah menerjunkan juga Jakarta Islamic Index. Sementara itu Dana Reksa Syariah telah lahir pertama kali sejak tahun 1997 serta diterbitkanlah obligasi syariah mudharabah Indosat pada saat 2022. Baik, mungkin itu saja penjelasannya, dan selanjutnya itu ada kesimpulan dari penelitian tersebut, yaitu berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa strategi yang didapat. Yang pertama itu peningkatan tingkat pemasaran dan sosialisasi produk syariah ke masyarakat. Yang kedua yaitu meningkatkan proses pelayanan yang dapat mempermudah masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan infrastruktur pendukung pada saham dan obligasi syariah. Yang selanjutnya, memperbanyak program pengembangan akibat atau alat syariah untuk memperlebar bauran produk syariah yang sudah sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan. Terus yang terakhir, menjalin kerjasama dengan stakeholder yang membutuhkan modal untuk menjadi emiten syariah. Nah, baik, mungkin dari strategi di atas itu yang utamanya yaitu meningkatkan tingkat pemasaran dan sosialisasi pada produk syariah itu. Nah, mungkin
itu yang dapat saya sampaikan mengenai judul pada jurnal Strategi Daya Saing Saham dan Obligasi Syariah di Masa Pandemi dengan menggunakan metode SWOT. Pada kali ini yaitu saya, Nenden Hoirunisa, mohon maaf atas kekurangan baik itu dari penyampaiannya atau penjelasannya dan lain-lain. Saya mohon maaf atas sebesar-besarnya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.